Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rani Fanayuda dengan NIM 22122613 mahasiswa program studi sistem informasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal proyek dan skripsi saya yang berjudul pengembangan sistem penjadwalan magang otomatis menggunakan algoritma constraint satisfaction problem di PT Indovindo Digital Media. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi. Yang pertama, materi yang pertama adalah dasar pemikiran. Penjadwalan program magang yang dilakukan secara manual seringkali mengalami berbagai kendala, seperti konflik waktu, perubahan kehadiran anggota, dan keterbatasan dalam melakukan penyesuaian real-time. Di era transformasi digital, kondisi ini menjadi tidak efisien dan perlu digantikan dengan sistem yang otomatis, adaptif, dan berbasis data. Eh, Berbagai algoritma kecerdasan buatan seperti particle swarm optimization, neural network, dan deep reinforcement learning telah digunakan secara luas untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan yang kompleks, baik di industri maupun pendidikan. Studi terbaru dari Delgado dan rekan-rekan yang menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi penjadwalan dan mengurangi konflik secara signifikan. Selain solusi teknis, Selain solusi teknis, pengembangan sistem seperti ini juga harus memperhatikan aspek etika seperti perlindungan data pribadi, keadilan dalam alokasi jadwal, dan preferensi pengguna. Hal ini sejalan dengan visi Industri 5.0 yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat dari setiap inovasi teknologi. Secara keilmuan, proyek ini sangat relevan dengan bidang digital bisnis dalam program studi sistem informasi karena mengintegrasikan AI, otomatisasi, proses, dan analisis data real-time untuk menciptakan sistem yang responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah manfaat. Secara teknis, penggunaan algoritma CSP memungkinkan sistem untuk menghasilkan jadwal magang secara otomatis dan optimal dengan mempertimbangkan berbagai batasan yang ada. Ini mempercepat proses penjadwalan, mengurangi risiko kesalahan manual, serta mempermudah pembaruan saat terjadi perubahan. Sementara itu, secara non-teknis, sistem ini meningkatkan citra profesional perusahaan karena mampu mengelola penjadwalan magang dengan lebih rapi dan sistematis. Hal ini memberikan pengalaman yang lebih adil bagi peserta magang dan sekaligus memudahkan pihak manajemen ataupun mitra dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, kita ke halaman berikutnya atau materi berikutnya. Oke, baiklah. Halaman berikutnya adalah peran kontribusi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai peran ini. Nama saya Muhammad Radhi Pranayuda dan saya berperan sebagai full stack developer. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab untuk merancang dan membangun sistem penjadwalan magang otomatis menggunakan pendekatan AI dan algoritma CSP. Saya juga mengembangkan eh, saya juga mengembangkan fitur penyesuaian jadwal berdasarkan kehadiran peserta magang secara real time. Selain itu, saya mendesain serta mengimplementasikan antarmuka pengguna untuk admin dan peserta, memastikan tampilan sistem tetap user-friendly dan efisien. Saya juga mengelola serta mengoptimalkan struktur database menggunakan SQL dan mengintegrasikan sistem presensi dengan pemilihan status seperti hadir, izin, sakit, dan form alasannya. Terakhir, saya menyusun dokumentasi juga secara teknis, mengembangkan sistem secara lengkap dan sistematis agar sistem mudah dipahami dan dikembangkan ke depannya, agar dapat dikembangkan ke depannya.
Baiklah, kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah alur pengembangan produk. Alur pengembangan produk yang saya jalankan selama proyek magang ini terdiri dari 4 tahapan utama. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan, yang mencakup identifikasi aktor dan peran, serta perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Selanjutnya, masuk ke tahap desain sistem di mana saya menyusun berbagai diagram seperti ERD, use case, diagram, activity diagram, kelas diagram, hingga sequence diagram untuk memodelkan struktur dan alur sistem secara menyeluruh. Setelah saya melakukan pembuatan desain, habis saya melakukan pembuatan desain sistem, saya melanjutkan proses ke tahap implementasi sistem dan AI yang meliputi pengembangan front end, back end, back end, serta penerapan algoritma CLSP-nya sebagai inti penjaluan otomatis dilengkapi dengan evaluasi terhadap performa model. Terakhir, sistemnya dilakukan pengujian menggunakan metode black box dan white box untuk memastikan fungsionalitas dan kestabilan sistem berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan. Kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah daftar seluruh fitur. Daftar seluruh fitur. Berikutnya, fitur yang pertama adalah register. Pada halaman registrasi ini, saya menginputkan untuk pengisian nama lengkap, username, email, password, dan gender. Nah, eh, kenapa saya menambahkan gender? Karena itu adalah permintaan dari mitra untuk menambahkan gender jenis kelamin pria dan wanita. Baiklah, fitur selanjutnya, jika sudah melakukan register, kita akan melakukan login. Nah, di login ini saya menginputkan username dan password aja. Tidak perlu untuk menambahkan atau menginputkan email dan nama lengkap. Kita ke fitur selanjutnya. Setelah kita login tadi, kita akan masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini berisikan fitur-fitur yang terdapat ada 4 fitur, kelola jadwal, kehadiran, absensi, dan kelola kelompok. Dan di bagian hanya terdapat data statistik kehadiran atau jumlah anggota yang hadir, jumlah anggota yang melakukan izin, jumlah anggota yang sakit, ataupun jumlah anggota yang sama sekali tidak absen ataupun A. Jadi jumlahnya akan uh, masuk otomatis ke sini maupun hadir, izin, sakit, dan apa. Jika pengguna tidak melakukan absen atau peserta magang tidak melakukan absen, maka uh, itu status absensinya akan otomatis menjadi alfa. Dan jika peserta magang sudah melakukan absen, maka akan masuk ke tampilan status hadir, izin, atau sakit, dan anggota dari alfa ini akan berkurang dengan sendirinya. Kita ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah kelola jadwal. Fitur kelola jadwal ini berisikan tabel daftar kelompok dan anggota yang dimana daftar kelompok dan anggota ini sendiri diinputkan melalui fitur kelola kelompok. Dan di uh, fitur kelola jadwal ini berisikan tabel hasil penjadwalan otomatisnya. Datanya diambil melalui daftar kelompok dan anggota itu sendiri. Dan untuk pembagian harinya dibagi menjadi tiga atau uh, dari jadwal kegiatan di mitra itu ada yang namanya WFH dan WFO. Kenapa dibuat seperti itu? Karena jika masuk semuanya pada hari yang bersamaan, kantor tidak dapat mengasih
atau tidak cukup menampung karena keterbatasan ruangan. Jadi makanya dibuat menjadi ada WFH dan WFO 3 hari 3 hari, atau seperti Senin Rabu Jumat WFH, Selasa Kamis Sabtunya WFO. Begitu juga sebaliknya. Dan maksimal anggota dari masing-masing kelompok adalah 8 orang. Dan di sini terdapat satu SMK dengan anggota 12, dengan anggotanya 12, dan itu sudah melebihi batas maksimal kelompok yaitu 8, maka mau nggak mau anggota tersebut dibagi menjadi 2 ataupun 6. Dan di sini saya sudah menambahkan fitur perintah agar admin dapat memproses untuk mengubah jadwal satu kelompok dengan lebih efisien dibanding admin mengubah langsung dari database. Dan fitur kelola jadwal ini hanya dapat diakses oleh admin. Peserta magang tidak dapat untuk mengaksesnya. Kita lanjut ke fitur berikutnya. Fitur selanjutnya adalah kehadiran. Jadi di fitur kehadiran ini menampilkan data-data anggota magang yang sudah melakukan absen. Dan di sini terlihat status kehadiran, nama peserta, kelompok, tanggal, waktu, dan alasan jika dia mengklik hadir ataupun mengklik izin ataupun sakit. Jadi dia wajib memberikan alasannya kenapa dia izin dan kenapa dia sakit. Dan berikut adalah tampilan kehadiran di bagian role admin. Karena di bagian kehadiran peserta magang itu hanya menampilkan data dia sendiri saja, tidak mencakup seluruh data anggota magang. Lanjut ke fitur berikutnya. Fitur berikutnya adalah absensi. Fitur absensi ini menampilkan card absensi, tanggal, waktu, nama anggota, dan kelompok. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang fungsi dari fitur absensi ini. Jadi di Mitra itu awal mula absen itu sampai jam 9. Awal absen itu jam 9 dan batas absen itu jam 5. Tapi ada keterangan kalau misalnya 9, kalau melebihi 9:05 itu maka absen otomatis merah atau telat, tidak hijau walaupun dia hadir. Dan di sini jika pengguna belum terdaftar atau peserta magang belum terdaftar dalam kelompok, peserta magang belum dapat melakukan absensi karena sistem absensi ini langsung mengecek apakah peserta magang itu masuk ke dalam kelompok atau belum. Lanjut ke fitur berikutnya. Fitur berikutnya adalah fitur kelola kelompok. Kelola kelompok ini dapat diakses oleh admin dan member. Dan di sini fitur kelola kelompok berisikan penginputan buat nama kelompok dan terdapat edit nama anggota dan edit nama kelompok dan tambah anggota dalam kelompok. Tambah anggota dalam kelompok ini saya buat buat memasukkan nama anggotanya, saya buat menggunakan drop down. Jadi peserta magang ataupun anggota magang ataupun admin itu tinggal memilih ID user dari data anggota magang yang sudah melakukan register atau login. Dan jika admin atau peserta magang salah menginputkan ID user atau memilih ID user, maka data anggota tersebut atau nama anggota tersebut tidak akan masuk ke dalam kelompok karena nama yang dimasukkan itu tidak sesuai ataupun ID user yang dipilih itu tidak sesuai. Lanjut ke halaman berikutnya. Foto-foto dokumentasi kegiatan pada waktu saya magang. Foto berikut diambil pada briefing pagi yang dipimpin oleh Pak Rizky dan siswa-siswa lainnya yang melakukan briefing pagi. Di Mitra itu
Ada yang namanya briefing pagi dan briefing sore pada jam 5. Briefing pagi dilakukan pada jam 9. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya dan pemaparan proposal proyek dan skripsi saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.